Di hari pernikahannya, seorang tukang angkut barang di pasar dihina dan disiram sampah di depan ratusan tamu. Tapi beberapa menit kemudian, sebuah rahasia besar terungkap dan membuat semua orang yang merendahkannya menyesal seumur hidup. Selamat datang di channel ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan menemani kami hari ini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, serta berikan like jika kalian menyukai konten-konten inspiratif seperti ini. Dukungan sederhana dari kalian sangat berarti dan membantu channel ini terus berkembang untuk menghadirkan kisah-kisah terbaik setiap harinya. Untuk teman-teman yang sudah berlangganan channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang baik, melimpahkan rezeki yang berkah, memudahkan segala urusan, mengabulkan doa-doa terbaik kalian, serta menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, siapkan secangkir minuman hangat, duduklah dengan nyaman, dan biarkan kisah penuh haru, pelajaran hidup, serta emosi yang menyentuh hati ini menemani waktu istirahat kalian. Mari kita simak bersama kisah selengkapnya. Pagi itu, pasar sudah ramai sejak matahari belum benar-benar naik. Suara pedagang saling bersahutan, roda gerobak berdecit di lantai becek, dan aroma sayur basah bercampur dengan bau ikan segar yang baru diturunkan dari mobil bak terbuka. Di antara keramaian itu, seorang pria bernama Tony berjalan sambil memikul 2 karung beras di pundaknya. Bajunya sederhana. Celananya sudah mulai pudar warnanya. Keringat mengalir dari pelipisnya, tetapi wajahnya tetap tenang. "Tony, tolong angkut peti buah ini ke kios depan." "Ya," teriak seorang pedagang. Tony menoleh, lalu tersenyum. "Baik, Bu. Sebentar saya selesaikan yang ini dulu." Begitulah hidup Tony setiap hari. Ia bekerja sebagai tukang pengangkut barang di pasar. Orang-orang mengenalnya sebagai pria yang tidak banyak bicara, tetapi selalu bisa diandalkan. Ia tidak pernah menolak pekerjaan selama tubuhnya masih kuat. Ia juga tidak pernah meminta bayaran lebih, meskipun seringkali barang yang ia angkut jauh lebih berat dari upah yang ia terima. Bagi sebagian orang, pekerjaan Tony terlihat rendah. Namun bagi Tony, pekerjaan itu adalah kehormatan. Ia pernah berkata kepada seorang pedagang tua, "Selama uang yang saya bawa pulang halal, saya tidak malu, Pak. Yang harus malu itu bukan orang miskin yang bekerja, tapi orang kaya yang merendahkan." Pedagang tua itu hanya tersenyum mendengar ucapan Tony. Ia tahu, di balik tubuh Tony yang lelah, ada hati yang kuat. Namun hari itu berbeda. Hari itu bukan hari biasa. Setelah bertahun-tahun hidup sederhana dan bekerja keras di pasar, Tony akan menikah dengan wanita yang sangat ia cintai. Namanya Tina. Tina bukan berasal dari keluarga sembarangan. Ia adalah wanita muda yang cantik, lembut, dan berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya dulu memiliki usaha besar, meskipun beberapa tahun terakhir bisnis keluarga mereka mulai menurun. Namun bagi keluarga besar Tina, nama baik dan status sosial tetap menjadi hal yang sangat penting. Dan karena itulah, Tony tidak pernah benar-benar diterima. Terutama oleh Bibi Ratna. Bibi Ratna adalah saudara dari Ibu Tina. Perempuan itu dikenal angkuh, pandai berbicara, dan selalu menilai orang dari pakaian, jabatan, serta harta. Sejak pertama kali mengetahui bahwa Tina menjalin hubungan dengan Tony, Bibi Ratna tidak pernah berhenti mengejek. "Dari semua pria di dunia ini, kenapa harus tukang angkut barang di pasar?" katanya suatu hari. Tina hanya menunduk, tetapi suaranya tegas. "Karena Tony baik, BI. Dia tulus." Bibi Ratna tertawa sinis. "Tulus tidak bisa membeli beras. Baik hati tidak bisa membayar rumah sakit. Kamu ini wanita muda, cantik, berpendidikan. Masa depanmu masih panjang. Jangan hancurkan hidupmu hanya karena kasihan kepada laki-laki miskin." Tina menatap bibinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak kasihan kepada Tony. Aku mencintainya." Ucapan itu membuat Bibi Ratna semakin marah. Namun Tina tidak berubah pikiran. Bahkan ketika sepupunya, Kevin, ikut menghina Tony, Tina tetap bertahan. Kevin adalah pria muda yang sombong. Ia selalu merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena terbiasa hidup nyaman. Ia sering berkata kepada teman-temannya bahwa Tina telah kehilangan akal sehat karena memilih Tony. "Bayangkan," kata Kevin sambil tertawa, "sepupuku menikah dengan pria yang kerjanya mengangkat karung di pasar. Nanti kalau bulan madu, mereka naik gerobak kali, ya?"
Orang-orang tertawa mendengar lelucon itu. Tetapi Tony tidak pernah membalas. Setiap kali dihina, ia hanya diam. Bukan karena takut. Bukan karena lemah. Melainkan karena ia tahu, tidak semua hinaan harus dijawab dengan kemarahan. Beberapa luka cukup disimpan sampai waktu menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas malu. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Gedung resepsi yang dipakai tidak terlalu mewah, tetapi dihias dengan sederhana dan indah. Tina memilih dekorasi putih dan krem, bukan karena ingin terlihat mahal, tetapi karena ia ingin suasana pernikahannya terasa hangat. Tony berdiri di depan pelaminan dengan jas sederhana. Jas itu bukan buatan desainer terkenal. Bahkan sebenarnya jas itu adalah pinjaman dari seorang teman pedagang pasar. Namun ketika Tony memakainya, ia tetap terlihat gagah. Bukan karena harga pakaiannya, melainkan karena ketulusan yang terpancar dari wajahnya. Di sampingnya, Tina tampak anggun dengan gaun putih sederhana. Matanya sesekali menatap Tony, seolah ingin memastikan bahwa pria itu baik-baik saja. Tony, bisik Tina pelan, maafkan keluargaku kalau hari ini mereka masih bersikap dingin. Tony menoleh dan tersenyum lembut. Jangan minta maaf untuk kesalahan orang lain, Tina. Hari ini aku menikah denganmu, bukan dengan kesombongan mereka. Tina menggenggam tangan Tony lebih erat. Untuk sesaat, dunia terasa tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di salah satu sudut ruangan, Bibi Ratna duduk dengan wajah masam. Ia mengenakan kebaya mahal, perhiasan mencolok, dan riasan tebal. Beberapa tamu yang duduk di dekatnya dapat mendengar bisikannya yang sengaja dikeraskan. Lihat saja pengantin prianya. Jasnya pun seperti pinjaman. Memalukan. Seorang kerabat lain mencoba menenangkan. Sudahlah, Ratna. Ini hari bahagia Tina. Bibi Ratna mendengus. Bahagia? Menikah dengan tukang angkut pasar disebut bahagia? Ini namanya bencana keluarga. Kevin yang berdiri tidak jauh dari sana ikut tertawa kecil. Ia berjalan mendekati beberapa temannya sambil menunjuk ke arah Tony. Itu dia pahlawan pasar kita. Biasanya angkat karung, hari ini angkat martabat keluarga kami ke jurang. Teman-temannya tertawa. Tony mendengar semuanya. Tina juga mendengar. Tangan Tina mulai bergetar. Namun Tony tetap berdiri tegak. Tina, ucap Tony pelan, lihat aku. Tina menoleh. Jangan menangis. Hari ini kamu harus bahagia. Tapi mereka keterlaluan, Ton. Aku sudah biasa dihina, jawab Tony tenang. Yang penting, kamu tidak pernah malu berdiri di sampingku. Tina menggeleng cepat. Aku tidak pernah malu. Tidak akan pernah. Tony tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada luka yang tidak ia tunjukkan. Setelah akad selesai, para tamu mulai menikmati hidangan. Sebagian memberi ucapan selamat dengan tulus. Namun sebagian lain hanya datang karena undangan keluarga Tina, bukan karena benar-benar merestui pernikahan itu. Bibi Ratna semakin gelisah melihat Tina tetap tersenyum bahagia bersama Tony. Dalam hatinya, ia merasa pernikahan itu adalah aib. Ia merasa keluarga mereka telah jatuh terlalu rendah. Maka, ketika acara resepsi sedang berlangsung, Bibi Ratna berdiri. Langkahnya pelan, tetapi penuh amarah. Kevin melihatnya dan tersenyum licik. Sepertinya pertunjukan akan dimulai, bisiknya. Bibi Ratna berjalan menuju pelaminan. Semua mata perlahan tertuju kepadanya. Tina langsung merasa tidak enak. Bibi mau apa? Tanya Tina cemas. Bibi Ratna tidak menjawab. Ia berdiri tepat di depan Tony. Matanya menatap pria itu dari ujung kaki sampai kepala, penuh rasa jijik. Tony, katanya dengan suara keras, aku ingin bertanya di depan semua orang. Ruangan mulai hening. Tony menatap Bibi Ratna dengan tenang. Silakan, Bi. Bibi Ratna tersenyum sinis. Kamu sadar diri tidak, sebenarnya? Kamu tahu siapa Tina? Kamu tahu keluarga seperti apa yang sedang kamu masuki? Tina langsung berdiri. Bibi, cukup. Namun Bibi Ratna mengangkat tangannya. Tidak, Tina. Hari ini semua orang harus tahu. Laki-laki ini mungkin bisa membutakan matamu dengan kata-kata manis, tapi dia tidak bisa membutakan kami. Tony tetap diam.
Bibi Ratna semakin berani. Kamu hanya tukang pengangkut barang di pasar. Setiap hari tubuhmu bau keringat, bajumu lusuh, tanganmu kasar. Apa yang bisa kamu berikan kepada Tina? Gerobak? Karung beras? Atau sisa sayur dari pasar? Beberapa tamu terkejut. Sebagian menunduk tidak nyaman. Namun Kevin tertawa paling keras. Benar, Ma. Jangan-jangan nanti kalau Tina minta rumah, dia dikasih lapak kosong di pasar. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang. Tina menangis. Kenapa kalian sekejam ini? Ucapnya. Bibi Ratna menatap Tina tajam. Karena kami masih peduli padamu. Kamu masih bisa membatalkan semuanya. Jangan habiskan hidupmu dengan laki-laki miskin ini. Tony menarik napas panjang. Ia lalu berkata pelan, Bibi boleh menghina saya. Tapi jangan sakiti Tina. Bibi Ratna tertawa dingin. Lihat. Bahkan membela diri saja kamu tidak mampu. Kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kevin memberi isyarat kepada seorang pelayan bayaran yang sudah ia suruh sebelumnya. Dari arah samping, pelayan itu membawa keranjang besar berisi sisa sayuran busuk dan air bekas ikan dari dapur catering. Tina membelalakan mata. Kevin, jangan. Namun terlambat. Kevin meraih keranjang itu, lalu dengan sengaja menumpahkan isinya ke tubuh Tony. Air amis, daun busuk, dan sisa sayuran jatuh membasahi jas pengantin Tony. Bau menyengat langsung menyebar. Para tamu terperangah. Tina menjerit. Tony? Tony terdiam. Tubuhnya basah. Jasnya kotor. Wajahnya terkena cipratan air bekas ikan. Namun yang paling menyakitkan bukan bau amis itu. Melainkan tawa orang-orang yang menganggap kehormatannya pantas diinjak hanya karena ia miskin. Kevin tertawa puas. Nah, sekarang cocok. Pengantin pasar harusnya memang beraroma pasar. Bibi Ratna tersenyum dingin. Semoga setelah ini kamu sadar diri. Tina turun dari pelaminan dan mengambil tisu dengan tangan gemetar. Ia membersihkan wajah Tony sambil menangis. Maaf, Ton. Maafkan aku. Tony menatap Tina. Matanya merah, tetapi bukan karena marah. Ia sedih melihat wanita yang dicintainya ikut terluka. Jangan menangis, katanya lirih. Tapi mereka mempermalukanmu. Tony menatap seluruh ruangan. Beberapa orang menertawakannya. Beberapa orang iba. Beberapa orang memilih diam karena takut ikut campur. Lalu Tony tersenyum tipis. Senyum yang sangat tenang. Senyum yang justru membuat Bibi Ratna dan Kevin sedikit terganggu. Kenapa pria itu masih bisa tersenyum setelah dihina seperti itu? Tony memegang tangan Tina. Tidak apa-apa, ucapnya. Kadang manusia harus menunjukkan isi hatinya sendiri di depan banyak orang. Bibi Ratna mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tony tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu masuk gedung. Seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Beberapa detik kemudian, suara mobil terdengar dari luar. Bukan satu. Bukan dua. Tetapi beberapa mobil sekaligus. Deru mesinnya halus, berat, dan mewah. Para tamu mulai menoleh. Kevin berhenti tertawa. Bibi Ratna juga menoleh ke arah pintu. Dari luar gedung, beberapa mobil hitam berhenti berurutan. Pintunya terbuka. Beberapa pria berpakaian rapi turun lebih dulu, lalu seorang pria tua berjas gelap turun dari mobil utama. Pria itu tampak berwibawa. Rambutnya sudah memutih, tetapi langkahnya tegas. Di tangannya, ia membawa sebuah koper kulit berwarna coklat tua. Seorang tamu berbisik, "Itu siapa?" Tamu lain menjawab ragu. Sepertinya orang penting. Pria tua itu masuk ke dalam gedung bersama dua orang pendamping. Suasana yang tadi penuh tawa berubah menjadi hening. Pria itu berhenti beberapa langkah di depan pelaminan. Matanya menatap Tony yang masih berdiri dengan pakaian kotor. Untuk sesaat, wajah pria tua itu berubah sedih. Ia seperti menahan napas. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Tuan Tony, saya terlambat." Semua orang terdiam. Kevin mengerutkan kening. "Tuan Tony," gumamnya. Bibi Ratna tampak bingung.
Tina menatap Tony dengan mata penuh tanya. Tony, kamu kenal beliau? Tony tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria tua itu dengan tenang. Pria tua itu membuka koper yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah map tebal dengan segel resmi. Saya datang sebagai notaris keluarga besar Suryana, ucap pria itu. Mendengar nama itu, beberapa tamu langsung berbisik. Keluarga Suryana bukan keluarga biasa. Nama itu dikenal sebagai pemilik salah satu perusahaan logistik terbesar di negeri ini. Perusahaan yang memiliki gudang, armada truk, kapal barang, dan jaringan distribusi di berbagai kota besar. Bibi Ratna menelan ludah. Kevin mulai tampak gelisah. Notaris itu melanjutkan, saya membawa surat wasiat terakhir dari almarhum Haji Suryana. Tina menatap Tony. Tony, apa maksud semua ini? Tony menunduk sesaat. Lalu ia berkata pelan, maaf, Tina. Ada bagian dari hidupku yang belum sempat aku ceritakan. Tina terdiam. Bibi Ratna langsung menyela. Tunggu dulu. Apa hubungan tukang angkut pasar ini dengan keluarga Suryana? Notaris itu menatap Bibi Ratna dengan dingin. Hubungannya sangat besar, Nyonya. Ia membuka dokumen itu. Lalu membaca dengan suara jelas. Dengan ini saya, Haji Suryana, menyatakan bahwa cucu kandung saya, Tony Pradipta, adalah pewaris utama dari seluruh aset keluarga Suryana, termasuk kepemilikan saham mayoritas di Suryana Logistik Group. Ruangan itu mendadak sunyi. Sangat sunyi. Bahkan suara sendok yang jatuh dari tangan seorang tamu terdengar jelas. Tina menutup mulutnya. Kevin mundur satu langkah. Bibi Ratna tampak seperti kehilangan warna dari wajahnya. Tunggu, ucap Kevin dengan suara gemetar. Ini pasti salah. Dia cuma kuli angkut pasar. Notaris itu menatap Kevin. Pekerjaannya tidak menghapus darah keluarganya. Ucapan itu seperti tamparan keras. Bibi Ratna mencoba tertawa kecil, tetapi suaranya terdengar palsu. Ini pasti sandiwara. Tidak mungkin orang seperti dia pewaris keluarga besar. Notaris itu mengambil satu foto lama dari dalam map. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda sedang berdiri di samping Haji Suryana. Di belakang foto, ada tulisan tangan. Putriku, Rahayu, dan cucuku yang kelak harus belajar hidup dari bawah. Tony menatap foto itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Wanita dalam foto itu adalah ibunya. Ibu yang selama ini selalu mengajarinya untuk tidak sombong. Ibu yang sebelum meninggal pernah berkata, Tony, suatu hari dunia akan memanggilmu dengan banyak gelar. Tapi sebelum hari itu datang, berjanjilah, kamu akan belajar menjadi manusia biasa terlebih dahulu. Rasakan lapar, rasakan lelah, rasakan dihina, supaya saat kamu memegang kuasa, kamu tidak berubah menjadi orang yang kejam. Tony masih mengingat kalimat itu. Setiap kata. Setiap napas terakhir ibunya. Karena itulah ia memilih bekerja di pasar. Bukan karena ia tidak punya pilihan. Tetapi karena ia sedang menjaga janji. Tina menatap Tony dengan air mata jatuh perlahan. Jadi selama ini, Tony menggenggam tangannya. Aku bukan menyembunyikanmu dari kekayaanku, Tina. Aku hanya ingin memastikan, orang yang berdiri di sampingku benar-benar mencintaiku sebagai Tony, bukan sebagai pewaris. Tina menangis semakin deras. Dan kamu pikir aku akan marah? Tony menunduk. Aku takut kamu merasa dibohongi. Tina menggeleng. Aku hanya sedih karena selama ini kamu memikul semuanya sendirian. Bibi Ratna yang tadi garang kini mencoba mengubah wajahnya. Ia tersenyum kaku, lalu maju perlahan. Tony, nak, jadi kamu ini ternyata. Tony menoleh kepadanya. Seketika Bibi Ratna kehilangan kata-kata. Tatapan Tony tidak marah. Tetapi justru terlalu tenang. Dan ketenangan itu jauh lebih menakutkan. Bibi Ratna tertawa gugup. Tadi Bibi hanya emosi. Kamu jangan terlalu mengambil hati. Bibi sebenarnya hanya ingin menguji mentalmu. Kevin segera ikut bicara. Iya, Ton. Aku juga cuma bercanda. Masa kamu serius? Kita kan keluarga sekarang. Tony memandang jasnya yang masih kotor. Ia menyentuh sisa sayuran busuk di lengannya, lalu tersenyum kecil. Kalau ini cara kalian bercanda,
Berarti selama ini kalian belum pernah diajarkan cara menghormati manusia. Kevin terdiam. Notaris itu kembali membuka surat wasiat. Masih ada satu bagian lagi yang harus dibacakan. Semua orang kembali tegang. Bibi Ratna dan Kevin saling menatap. Notaris itu membaca perlahan. Jika cucuku, Tony, menemukan seseorang yang tetap memilihnya ketika ia tidak memiliki apa-apa, maka separuh harta warisan yang kutinggalkan harus diberikan kepada orang itu, sebagai tanda bahwa kesetiaan lebih mahal daripada seluruh kekayaan keluarga ini. Tina membeku. Tony menatapnya. Tina, ucap Tony lembut, orang itu kamu. Tina menggeleng dengan air mata mengalir. Aku tidak butuh hartamu, Ton. Aku tahu, jawab Tony. Karena itulah kamu pantas menerimanya. Bibi Ratna hampir jatuh terduduk. Kevin menatap Tina dengan wajah iri dan menyesal. Beberapa menit lalu mereka menghina Tony sebagai pria miskin. Sekarang pria itu bukan hanya pewaris perusahaan besar, tetapi juga memberikan separuh kekayaannya kepada Tina. Tina memeluk Tony tanpa peduli pakaiannya yang kotor. Ia tidak peduli bau amis. Ia tidak peduli pandangan orang. Ia hanya memeluk pria yang selama ini dicintainya. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu dari mereka, bisik Tina. Tony memejamkan mata. Kamu sudah melindungiku sejak hari pertama kamu tidak malu mencintaiku. Di tengah keheningan itu, Bibi Ratna menangis kecil, tetapi bukan karena menyesal. Air matanya adalah air mata ketakutan. Ia tahu, orang yang baru saja ia hina telah berubah menjadi orang yang bisa menentukan masa depan keluarganya. Namun Tony tidak berteriak. Tidak mengusir. Tidak membalas dengan kata kasar. Ia hanya menatap Bibi Ratna dan Kevin, lalu berkata, hari ini aku belajar satu hal. Ada orang yang baru bisa melihat harga diri seseorang setelah tahu jumlah hartanya. Kalimat itu menusuk ruangan. Tidak ada yang berani menjawab. Tony lalu menggandeng tangan Tina. Ia turun dari pelaminan dengan pakaian yang masih kotor. Notaris itu menghampirinya. Tuan Tony, mobil sudah disiapkan. Keluarga besar Suryana menunggu keputusan Anda. Tony berhenti sejenak. Ia menatap gedung resepsi itu. Tempat yang seharusnya menjadi awal kebahagiaannya, tetapi justru menjadi panggung penghinaan. Lalu ia menatap Tina. Kamu siap pergi bersamaku? Tina mengangguk. Kemanapun, asal denganmu. Tony tersenyum. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Para tamu membuka jalan. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi cibiran. Hanya tatapan malu, iri, dan terkejut yang mengikuti langkah mereka. Di belakang, Bibi Ratna berdiri kaku. Kevin mengepalkan tangan, menahan marah dan rasa kalah. Namun sebelum Tony benar-benar keluar dari gedung, ia berhenti. Ia menoleh sekali lagi. Kalian tidak perlu takut, katanya. Aku tidak akan membalas hari ini. Bibi Ratna tampak sedikit lega. Namun kalimat Tony berikutnya membuat tubuhnya kembali menegang. Karena orang seperti kalian tidak cukup dihukum dengan kemarahan. Kalian harus diberi waktu, supaya kesombongan kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, Tony pergi bersama Tina. Mobil hitam mewah menutup pintunya. Iring-iringan kendaraan perlahan meninggalkan gedung. Dan sejak saat itu, hidup Tony tidak akan pernah sama lagi. Namun yang belum diketahui Tina, Tony, dan semua orang di ruangan itu adalah satu hal. Penghinaan di hari pernikahan hanyalah awal. Karena setelah rahasia Tony terbongkar, topeng orang-orang di sekitar mereka akan mulai jatuh satu persatu. Dan orang yang paling terlihat menyesal hari itu, ternyata menyimpan rencana paling kejam di balik air matanya. Dan orang yang paling terlihat menyesal hari itu, ternyata menyimpan rencana paling kejam di balik air matanya. Malam semakin larut. Iring-iringan mobil hitam yang membawa Tony dan Tina melaju meninggalkan gedung pernikahan. Lampu-lampu kota berkilauan di sepanjang jalan, memantulkan cahaya pada kaca jendela mobil yang mereka tumpangi. Namun di dalam mobil itu, suasananya justru sunyi. Tina duduk di samping Tony sambil sesekali melirik wajah suaminya. Masih sulit baginya mempercayai semua yang terjadi dalam satu hari. Pagi tadi Tony hanyalah seorang tukang pengangkut barang di pasar yang dihina di depan banyak orang. Malam ini, Tony diketahui sebagai pewaris tunggal salah satu kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. Semua terasa seperti mimpi. Tina perlahan menggenggam tangan Tony.
Tony? HM? Kamu baik-baik saja? Tony tersenyum kecil. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuat Tina menoleh. Maksudnya? Tony memandang keluar jendela. Seumur hidup aku sudah terbiasa hidup sederhana. Terbiasa dihina. Terbiasa dianggap tidak penting. Ia menarik napas panjang. Lalu dalam satu malam, semua orang tiba-tiba berubah. Tina terdiam. Ia tahu persis apa yang dimaksud Tony. Bahkan beberapa jam setelah surat wasiat dibacakan, telepon genggamnya terus menerima pesan dari keluarga yang sebelumnya tidak pernah peduli. Mereka mendadak menjadi ramah. Mendadak menjadi perhatian. Mendadak menganggap Tony luar biasa. Padahal beberapa jam sebelumnya mereka ikut menertawakannya. Aku lebih takut pada orang yang berubah terlalu cepat dibanding orang yang membenciku sejak awal, ucap Tony pelan. Tina menggenggam tangannya lebih erat. Aku akan selalu ada di sampingmu. Tony menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak kekacauan di gedung pernikahan, Tony merasa sedikit tenang. Setidaknya ada satu hal yang tidak berubah. Tina. Wanita muda itu tetap sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tidak peduli saat Tony hanya membawa gerobak. Tidak peduli saat Tony hanya mampu mengajaknya makan bakso kaki lima. Tidak peduli saat Tony pulang dengan pakaian penuh debu pasar. Dan karena itulah, Tony percaya kepadanya. Mobil akhirnya memasuki sebuah kawasan elit. Gerbang besar perlahan terbuka. Tina membelalak. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah megah yang lebih mirip istana dibanding rumah tinggal. Lampu taman menyala indah. Kolam air mancur berdiri di tengah halaman. Puluhan mobil mewah terparkir rapi. Tina menelan ludah. Ini? Rumah keluarga Suryana, jawab notaris yang duduk di depan. Mobil berhenti. Pintu dibukakan. Tony turun lebih dulu. Namun anehnya, ia tidak terlihat bahagia. Justru wajahnya tampak semakin serius. Karena tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Kenangan tentang ibunya. Kenangan tentang masa kecil yang tidak pernah sempat ia nikmati. Saat mereka melangkah masuk ke dalam rumah, beberapa orang sudah menunggu. Pria tua. Wanita paruh baya. Beberapa anggota keluarga. Para pengacara. Direksi perusahaan. Semua berdiri. Semua memandang Tony. Dan yang membuat Tina terkejut, mereka semua menundukkan kepala. Selamat datang, Tuan Tony. Tina langsung menoleh kepada suaminya. Sedangkan Tony terlihat tidak nyaman. Aku bukan tuan siapa-siapa. Namun pria tua yang berdiri paling depan tersenyum. Mulai malam ini, Anda adalah pemilik mayoritas Suryana Logistik Group. Ruangan langsung hening. Meski sudah mengetahui isi surat wasiat, mendengar kalimat itu secara langsung tetap terasa berbeda. Tony hanya menghela napas. Besok saja kita bicara soal perusahaan. Pria tua itu mengangguk hormat. Tentu, Tuan. Malam itu Tony dan Tina ditempatkan di kamar utama. Kamar yang sangat besar. Bahkan mungkin lebih besar daripada rumah kontrakan yang dulu mereka tinggali. Namun saat Tina masuk ke dalam kamar, ia mendapati Tony berdiri di dekat jendela. Diam. Memandangi langit malam. Ada apa? Tanya Tina lembut. Tony tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, Aku kangen ibu. Tina membeku. Air mata langsung memenuhi matanya. Tony jarang membicarakan ibunya. Sangat jarang. Karena setiap kali mengingat wanita itu, selalu ada luka yang belum sembuh. Ibu pasti bangga sama kamu. Tony tersenyum pahit. Justru itu yang membuatku takut. Tidak mengerti. Tony menoleh. Bagaimana kalau kekayaan ini mengubahku? Tina langsung menggeleng. Tidak akan. Tina? Tidak akan. Wanita muda itu memotong kalimatnya. Aku mengenalmu. Bahkan ketika semua orang menghina kamu, kamu tetap baik. Air mata mengalir di pipi Tina. Kalau ada orang yang tidak akan berubah karena uang, orang itu adalah kamu. Mata Tony mulai memerah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia memeluk istrinya. Erat. Sangat erat.
seolah sedang mencari kekuatan. Dan Tina memeluknya kembali. Tanpa tahu bahwa di tempat lain, seseorang sedang merencanakan sesuatu. Di rumah Bibi Ratna. Suasana jauh berbeda. Tidak ada tangisan haru. Tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah kemarahan. Kevin membanting gelas ke lantai. Pecah. Aku tidak terima. Bibi Ratna duduk dengan wajah pucat. Tetapi matanya tajam. Sangat tajam. Kita semua tertipu. Kevin berjalan mondar-mandir. Tukang angkut pasar itu ternyata pewaris triliunan rupiah. Paman Hendra yang sedari tadi diam akhirnya bicara. Yang lebih parah, sekarang Tina juga ikut mendapat bagian. Kevin mengepalkan tangan. Harusnya itu milik keluarga kita. Bibi Ratna langsung menatapnya. Milik keluarga kita? Kevin mengangguk. Iya. Bibi Ratna perlahan tersenyum. Senyuman yang membuat suasana menjadi dingin. Ternyata kamu berpikir sama denganku. Kevin berhenti berjalan. Apa maksud Bibi? Bibi Ratna bersandar. Lihat baik-baik. Ia menunjuk ke arah foto Tina yang terpajang di ruang tamu. Tina adalah keluarga kita. Iya. Kalau Tina mendapatkan setengah kekayaan itu. Kevin mulai memahami. Mata pria muda itu perlahan membesar. Bibi? Bibi Ratna tersenyum. Kita tidak perlu mengambil dari Tony. Kevin menahan napas. Kita cukup mengendalikan Tina. Ruangan menjadi sunyi. Paman Hendra menatap istrinya. Kamu mau melakukan apa? Bibi Ratna tertawa kecil. Aku akan menjadi bibi yang paling menyesal di dunia. Kevin mulai tersenyum. Senyum yang sama liciknya. Kita pura-pura berubah? Bibi Ratna mengangguk. Kita akan menangis. Kita akan meminta maaf. Kita akan menunjukkan penyesalan. Kita akan membuat mereka percaya. Kevin mulai tertawa. Tawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Dan setelah mereka percaya, Bibi Ratna menatap keluar jendela. Tatapannya penuh ambisi. Barulah kita mulai mengambil semuanya. Sementara itu, keesokan paginya, Tony dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Tuan Tony. Ia membuka pintu. Seorang sekretaris muda berdiri di luar. Ada rapat darurat perusahaan dalam 1 jam. Tony mengusap wajahnya. Baik. Saat turun ke lantai bawah, Tina sudah menunggunya. Mereka sarapan bersama. Namun sebelum makanan habis, seorang pelayan datang tergesa-gesa. Tuan, ada apa? Ada tamu. Tony mengernyit. Pagi-pagi begini? Ya, Tuan. Siapa? Pelayan itu terlihat ragu. Kemudian menjawab. Nyonya Ratna dan keluarganya. Tony berhenti mengunyah. Tina juga membeku. Mereka saling menatap. Dan untuk pertama kalinya sejak malam kemarin, Tony tersenyum. Namun senyum itu berbeda. Tenang. Tajam. Seolah ia sudah tahu persis alasan kedatangan mereka. Di luar rumah, Bibi Ratna berdiri dengan pakaian sederhana. Tanpa perhiasan mencolok. Tanpa kesombongan yang biasa terlihat. Di sampingnya Kevin bahkan membawa bingkisan. Sementara di balik wajah penuh penyesalan yang mereka tunjukkan, tidak ada yang tahu bahwa sebuah permainan baru saja dimulai. Permainan yang akan menentukan siapa sebenarnya yang paling cerdas. Dan kali ini, Tony tidak lagi berdiri sebagai pria miskin yang bisa mereka hina sesuka hati. Pagi itu, udara terasa sejuk di halaman rumah keluarga Suryana. Sinar matahari baru saja menyentuh rerumputan yang masih basah oleh embun. Namun suasana di ruang tamu utama terasa jauh lebih dingin dibanding udara pagi di luar. Tony duduk tenang di sofa panjang berwarna coklat tua. Di sampingnya, Tina terlihat gelisah. Sementara di seberang mereka, Bibi Ratna, Paman Hendra, dan Kevin duduk dengan wajah yang dibuat-buat penuh penyesalan. Bibi Ratna bahkan sengaja mengenakan pakaian sederhana. Sangat berbeda dari biasanya. Seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya telah berubah.
Tony? Ucap Bibi Ratna dengan suara bergetar. Tony diam. Aku datang untuk meminta maaf. Tina melirik suaminya. Namun Tony tetap tenang. Bibi Ratna mulai menangis. Setidaknya berusaha terlihat menangis. Aku sadar selama ini aku salah. Aku terlalu sombong. Aku terlalu memandang rendah orang. Kevin ikut menundukkan kepala. Aku juga minta maaf, Ton. Tony menatap mereka satu persatu. Lama. Sangat lama. Hingga suasana menjadi tidak nyaman. Lalu akhirnya ia tersenyum. Tidak apa-apa. Mata Bibi Ratna langsung berbinar. Benarkah? Tony mengangguk. Manusia memang tempatnya salah. Tina mengernyit. Ia mengenal Tony. Dan ada sesuatu yang berbeda dalam senyum suaminya pagi itu. Bukan senyum polos seperti biasanya. Melainkan senyum seseorang yang sedang mengamati. Menghitung. Menunggu. Bibi Ratna mengusap air matanya. Terima kasih, Tony. Aku tahu hatimu baik. Tony hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata, kalau saja aku tidak melihat bagaimana kalian menertawakanku kemarin, mungkin aku akan percaya. Namun kalimat itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Karena Tony ingin melihat sampai sejauh mana sandiwara mereka berlangsung. Setelah mereka pulang, Tina segera menghampiri Tony. Kamu percaya mereka? Tony tertawa kecil. Tidak. Tina terdiam. Lalu kenapa kamu memaafkan mereka begitu saja? Tony berdiri lalu berjalan menuju jendela. Di luar, taman rumah terlihat begitu indah. Namun pikirannya sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Aku ingin tahu tujuan mereka. Maksudnya? Mereka tidak datang karena menyesal. Tina langsung mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Tapi mereka datang karena sesuatu. Aku ingin tahu sesuatu itu apa. Tina mulai memahami. Kamu sedang memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan wajah asli mereka. Tony tersenyum. Persis. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Tony mulai masuk ke dunia yang selama ini jauh darinya. Dunia bisnis. Dunia rapat. Dunia perusahaan. Dunia kekuasaan. Namun berbeda dengan dugaan banyak orang, Tony ternyata belajar sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari sebagian besar direktur senior. Karena selama bertahun-tahun bekerja di pasar, Tony belajar membaca manusia. Dan ternyata kemampuan itu jauh lebih berharga daripada gelar mahal. Ia tahu siapa yang jujur. Siapa yang munafik. Siapa yang bekerja. Dan siapa yang hanya mencari keuntungan. Dalam waktu 1 bulan saja, Tony berhasil menemukan banyak masalah dalam perusahaan. Pengeluaran tidak jelas. Proyek fiktif. Karyawan titipan. Serta berbagai kebocoran dana yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Direksi mulai kagum. Mereka tidak lagi melihat Tony sebagai pria yang pernah bekerja di pasar. Mereka mulai melihatnya sebagai pemimpin. Seseorang yang mampu mengambil keputusan sulit tanpa kehilangan hati nurani. Namun di tengah semua itu, Bibi Ratna dan keluarganya semakin sering datang. Terlalu sering. Hampir setiap minggu. Kadang membawa makanan. Kadang membawa hadiah. Kadang sekadar datang untuk berbincang. Semuanya terlihat normal. Namun Tony memperhatikan sesuatu. Mereka selalu bertanya soal perusahaan. Selalu bertanya soal aset. Selalu bertanya soal bisnis. Dan tidak pernah benar-benar bertanya tentang kebahagiaan Tony. Suatu malam, saat makan malam bersama, Kevin tiba-tiba membuka pembicaraan. Tony, HM? Aku sebenarnya punya pengalaman di dunia bisnis. Tony menatapnya. Oh ya? Kevin mengangguk penuh percaya diri. Dulu aku pernah membantu perusahaan keluarga. Tony hampir tertawa mendengar kalimat itu. Karena laporan yang ia baca justru menunjukkan bahwa Kevin adalah salah satu penyebab utama kerugian perusahaan tersebut. Namun Tony tetap tenang. Lalu, Kevin tersenyum. Aku hanya berpikir mungkin aku bisa membantu perusahaanmu. Tina langsung menatap Kevin. Tatapannya tajam.
Namun Kevin pura-pura tidak melihat. Bibi Ratna segera menambahkan. Iya, Tony. Kita ini keluarga. Kalau bisa saling membantu kenapa tidak? Tony mengangguk pelan. Seolah sedang berpikir. Padahal dalam hatinya ia mulai tersenyum. Karena akhirnya, tujuan mereka mulai terlihat. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Tony menerima telepon. Panggilan dari Ardi. Kepala Tim Audit Internal Perusahaan. Tuan Tony. Ya? Kami sudah menyelesaikan penyelidikan yang Anda minta. Mata Tony menyipit. Hasilnya? Lebih buruk dari dugaan. Tony terdiam. Ardi melanjutkan. Perusahaan keluarga Bibi Ratna hampir bangkrut. Tahu. Tetapi masalahnya bukan itu. Tony langsung fokus. Lalu, ada utang besar yang belum dibayar. Berapa? Ardi menyebut angka yang membuat Tony terdiam beberapa detik. Ratusan miliar rupiah. Tony menghela napas pelan. Sekarang semuanya masuk akal. Mereka bukan sekadar ingin mendekat. Mereka sedang putus asa. Dan orang yang putus asa seringkali melakukan hal-hal berbahaya. Beberapa minggu kemudian, Tony sengaja mengundang Bibi Ratna dan keluarganya makan malam. Begitu duduk di meja makan, mereka terlihat sangat antusias. Terutama Kevin. Karena ia merasa kesempatannya akhirnya datang. Setelah makanan selesai disantap, Tony meletakkan gelasnya. Aku punya kabar baik. Ketiga tamunya langsung menegakkan badan. Kabar apa? Tony tersenyum. Aku ingin membantu perusahaan keluarga kalian. Mata Bibi Ratna membesar. Benar-benar membesar. Apa? Aku ingin menginvestasikan dana. Kevin hampir melompat dari kursinya. 100 pikiran langsung muncul di kepalanya. Miliaran rupiah. Utang lunas. Bisnis selamat. Kehidupan mewah kembali. Bibi Ratna sampai menangis. Tony? Namun Tony mengangkat tangan. Tapi ada syarat. Ruangan langsung hening. Kevin mengernyit. Syarat? Tony mengangguk. Aku ingin melihat seluruh laporan keuangan. Wajah mereka berubah sedikit. Tentu saja. Aku juga ingin audit menyeluruh. Senyum mereka mulai memudar. Tidak masalah. Aku juga ingin menempatkan timku sendiri di perusahaan. Kevin mulai gelisah. Bibi Ratna memaksakan senyum. Tentu. Dan kemudian Tony mengucapkan kalimat yang membuat mereka benar-benar terdiam. Karena mulai hari ini, seluruh keputusan perusahaan harus mendapat persetujuanku. Sunyi. Sangat sunyi. Kevin mengepalkan tangan di bawah meja. Bibi Ratna berusaha tersenyum. Namun keringat mulai muncul di dahinya. Mereka sadar. Jika Tony benar-benar masuk ke perusahaan, maka semua rahasia mereka bisa terbongkar. Namun mereka tidak punya pilihan. Mereka membutuhkan uang Tony. Sangat membutuhkan. Akhirnya mereka menyetujui semuanya. Dengan senyum palsu. Dan hati yang penuh kepanikan. Malam itu, setelah mereka pulang, Tina duduk di samping Tony. Kamu sengaja, ya? Tony tersenyum. Apanya? Kamu tahu mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Tony menatap langit malam dari balkon rumah. Angin berembus pelan. Membawa aroma bunga dari taman. Aku tidak sedang mencari kesalahan mereka. Lalu, aku hanya memberi mereka kesempatan untuk jujur. Tina memandang suaminya. Dan kalau mereka tidak jujur? Tony terdiam beberapa detik. Lalu menjawab, kalau begitu mereka akan jatuh karena pilihan mereka sendiri. Tina merinding mendengar nada suara itu. Karena untuk pertama kalinya sejak mengenal Tony, ia melihat sisi lain dari pria yang dicintainya. Tony tetap baik. Tetap rendah hati. Tetap penuh belas kasih. Namun sekarang ia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki saat masih bekerja di pasar. Kekuasaan. Dan yang lebih berbahaya daripada kekuasaan adalah kemampuan menggunakan kekuasaan itu dengan sangat sabar.
Sementara itu, di rumah Bibi Ratna, suasana jauh dari tenang. Kevin membanting map laporan ke meja. Dia mencurigai kita. Bibi Ratna duduk dengan wajah pucat. Aku tahu. Kalau audit itu berjalan, habislah kita. Paman Hendra ikut gelisah. Lalu bagaimana? Kevin mulai mondar-mandir. Pikirannya bekerja cepat. Lalu perlahan, senyuman muncul di wajahnya. Senyuman yang membuat Bibi Ratna menoleh. Aku punya ide. Apa? Kevin berhenti berjalan. Matanya terlihat licik. Sangat licik. Kita tidak bisa mengalahkan Tony. Lalu, tapi kita bisa menghancurkan rumah tangganya. Bibi Ratna membeku. Paman Hendra juga. Kevin tersenyum semakin lebar. Kalau Tina mulai meragukan Tony, kalau Tina mulai percaya bahwa Tony menyembunyikan sesuatu, kalau mereka mulai bertengkar, Kevin tertawa kecil. Maka kita tidak perlu melawan Tony. Kita cukup membuatnya kehilangan orang yang paling dia cintai. Dan untuk pertama kalinya malam itu, bahkan Bibi Ratna merasa ngeri mendengar rencana Kevin. Karena ia sadar, mereka baru saja melangkah ke permainan yang jauh lebih berbahaya. Sementara di sisi lain, Tony sama sekali belum mengetahui bahwa serangan berikutnya tidak akan datang melalui uang. Tidak melalui bisnis. Tidak melalui perusahaan. Melainkan melalui hati Tina. Dan itulah serangan yang paling sulit dihadapi oleh siapapun. Karena tidak semua musuh datang membawa ancaman. Sebagian datang membawa keraguan. Dan keraguan yang masuk ke dalam hati seseorang seringkali jauh lebih berbahaya daripada 1000 kebohongan yang diucapkan terang-terangan. Pagi itu, langit terlihat mendung. Tony berdiri di depan jendela ruang kerjanya sambil memandangi halaman kantor pusat Suryana Logistik Group. Sudah hampir 4 bulan sejak kehidupannya berubah. 4 bulan sejak dirinya bukan lagi seorang tukang pengangkut barang di pasar. 4 bulan sejak surat wasiat itu dibacakan. 4 bulan sejak penghinaan di hari pernikahannya. Namun anehnya, semakin tinggi posisi yang ia miliki sekarang, semakin besar pula masalah yang harus dihadapi. Ketika dulu ia bekerja di pasar, musuhnya hanya rasa lelah. Sekarang, musuhnya adalah manusia. Dan manusia jauh lebih rumit daripada karung beras seberat apapun. Tony menghela napas panjang. Di atas mejanya terdapat tumpukan laporan audit yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tim audit menemukan banyak kejanggalan dalam perusahaan keluarga Bibi Ratna. Lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya utang. Bukan hanya pemborosan. Tetapi juga dugaan penggelapan dana yang jumlahnya sangat besar. Namun Tony belum bertindak. Ia masih menunggu. Masih memberi kesempatan. Karena jauh di dalam hatinya, Tony masih berharap mereka berubah. Sayangnya, harapan itu perlahan mulai memudar. Di rumah, Tina sedang menyiram bunga di taman ketika sebuah mobil berhenti di depan pagar. Saat pintu mobil terbuka, Tina sedikit terkejut. Kevin? Kevin tersenyum. Selamat pagi, Tina. Tina mengernyit. Biasanya Kevin tidak pernah datang sendiri. Ada perlu apa? Kevin mengangkat sebuah kotak kecil. Aku cuma ingin mengantar oleh-oleh. Tina sebenarnya tidak terlalu nyaman. Namun karena tidak ingin memperkeruh hubungan keluarga, ia tetap mempersilakan Kevin masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Awalnya percakapan berjalan biasa. Tentang pekerjaan. Tentang keluarga. Tentang perusahaan. Sampai tiba-tiba Kevin berkata, Tina, kamu bahagia? Tina mengernyit. Tentu saja. Kevin tersenyum kecil. Syukurlah. Tapi kenapa bertanya seperti itu? Kevin menunduk sejenak. Lalu berkata dengan nada hati-hati. Aku hanya khawatir. Khawatir apa? Kevin menghela napas. Aku takut Tony berubah. Tina langsung menatapnya. Tatapannya dingin. Apa maksudmu? Kevin mengangkat kedua tangan. Jangan salah paham. Aku tidak menuduh apa-apa. Lalu, aku cuma melihat akhir-akhir ini dia sangat sibuk. Tina diam.
Kevin melanjutkan. Rapat. Perjalanan bisnis. Pertemuan investor. Direksi. Pengacara. Audit. Ia lalu menatap Tina. Kapan terakhir kali kalian benar-benar menghabiskan waktu bersama? Pertanyaan itu membuat Tina terdiam beberapa detik. Karena tanpa disadari. Sudah cukup lama. Bukan karena Tony tidak peduli. Tetapi karena memang pekerjaannya sedang sangat padat. Kevin melihat keraguan kecil itu. Dan ia tersenyum dalam hati. Masuk 1. Malam harinya. Tony pulang lebih larut dari biasanya. Ketika masuk rumah, ia mendapati Tina duduk sendirian di ruang keluarga. Aku pulang. Tina tersenyum. Namun senyum itu tidak sehangat biasanya. Kamu belum tidur? Tunggu kamu. Tony berjalan mendekat. Aku minta maaf. Rapatnya molor. Tidak apa-apa. Tony duduk di samping istrinya. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada jarak. Tipis. Sangat tipis. Tetapi ada. Dan Tony tidak tahu penyebabnya. Hari-hari berikutnya, Kevin mulai semakin sering menemui Tina. Kadang melalui telepon. Kadang melalui pesan. Kadang datang langsung ke rumah. Awalnya semua tampak biasa. Namun perlahan arah pembicaraan selalu sama. Tony. Tina, kamu tahu kemana Tony pergi hari ini? Tina, kamu tahu siapa yang menemaninya saat rapat? Tina, kamu tahu berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk proyek baru? Tina, kamu tahu semua rahasia perusahaan? Sedikit demi sedikit. Setetes demi setetes. Kevin menanamkan sesuatu. Bukan kebencian. Bukan fitnah terang-terangan. Melainkan keraguan. Keraguan kecil yang tumbuh diam-diam. Dan keraguan adalah benih yang berbahaya. Karena ia tumbuh tanpa suara. Sementara itu, di kantor, Tony menerima laporan baru. Dan kali ini laporan tersebut membuat wajahnya berubah. Ardi, kepala audit internal, meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Tuan Tony. Ya? Kami menemukan sesuatu. Tony membuka map itu. Beberapa menit kemudian wajahnya mengeras. Sangat keras. Karena dokumen di dalamnya menunjukkan bahwa seseorang dari perusahaan keluarga Bibi Ratna sedang memindahkan aset secara diam-diam. Jumlahnya tidak kecil. Nilainya puluhan miliar rupiah. Dan semuanya dilakukan setelah proses audit dimulai. Artinya, mereka sedang berusaha menghilangkan jejak. Tony menutup map perlahan. Siapa pelakunya? Ardi menelan ludah. Laporan sementara mengarah kepada Kevin. Ruangan langsung sunyi. Tony memejamkan mata. Kecewa. Sangat kecewa. Karena itu berarti satu hal. Mereka tidak pernah berniat berubah. Malam itu, Tony pulang dengan perasaan berat. Namun yang menunggunya di rumah justru membuat keadaan semakin rumit. Begitu masuk kamar, Tina berkata, "Kita perlu bicara." Nada suaranya serius. Tony langsung duduk. "Ada apa?" Tina tampak ragu. Namun akhirnya berkata, "Tony, akhir-akhir ini aku merasa kamu menjauh." Tony terkejut. "Menjauh? Kamu selalu sibuk." "Tina, aku tahu pekerjaanmu penting." Tina menunduk. "Tapi aku mulai merasa tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu." Tony terdiam. Untuk pertama kalinya ia menyadari. Kesibukan telah membuatnya lalai. Bukan sebagai pemimpin perusahaan, tetapi sebagai suami. Ia duduk lebih dekat. Menggenggam tangan Tina. "Aku minta maaf." Air mata mulai muncul di mata Tina. "Aku cuma takut." "Takut apa?" "Tidak tahu." Tina menggeleng pelan. "Aku takut kehilanganmu." Hati Tony langsung terasa sesak. Karena ia tahu. Ini bukan Tina yang biasanya. Ada sesuatu. Ada seseorang. Yang sedang mempengaruhi pikirannya.
Namun Tony tidak marah. Tidak membela diri. Ia justru memeluk istrinya. Erat. Sangat erat. Aku tidak kemana-mana. Bisiknya pelan. Aku masih Tony yang sama. Tina menangis di dadanya. Dan untuk sementara waktu, keraguan itu berhasil mereda. Tetapi Kevin belum menyerah. Ia sadar. Tina masih terlalu mencintai Tony. Dan selama cinta itu masih kuat, rencananya tidak akan berhasil. Maka ia memutuskan melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Bibi Ratna. Suatu malam, Kevin bertemu seorang wanita muda di sebuah restoran mewah. Wanita itu cantik, modis, dan sangat pandai berakting. Namanya Monica. Kevin meletakkan sebuah amplop di atas meja. Monica melirik isinya. Tidak membela diri. Ia justru memeluk istrinya. Erat. Sangat erat. Aku tidak kemana-mana. Bisiknya pelan. Aku masih Tony yang sama. Tina menangis di dadanya. Dan untuk sementara waktu, keraguan itu berhasil mereda. Tetapi Kevin belum menyerah. Ia sadar. Tina masih terlalu mencintai Tony. Dan selama cinta itu masih kuat, rencananya tidak akan berhasil. Maka ia memutuskan melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Bibi Ratna. Suatu malam, Kevin bertemu seorang wanita muda di sebuah restoran mewah. Wanita itu cantik, modis, dan sangat pandai berakting. Namanya Monica. Kevin meletakkan sebuah amplop di atas meja. Monica melirik isinya. Matanya langsung membesar. Sebanyak ini? Kevin tersenyum. Itu baru uang muka. Monica mengangkat alis. Apa yang harus kulakukan? Kevin bersandar. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat Monica tersenyum tipis. Kau hanya perlu membuat satu wanita percaya bahwa suaminya tidak setia. Monica tertawa kecil. Itu pekerjaan yang mudah. Kevin tersenyum puas. Karena sekarang, permainan sudah naik ke tingkat berikutnya. Bukan lagi soal bisnis. Bukan lagi soal uang. Melainkan soal kepercayaan. Dan jika kepercayaan hancur, bahkan rumah tangga yang paling kuat pun bisa runtuh. Namun Kevin tidak menyadari satu hal. Ia terlalu fokus menghancurkan Tony. Sampai tidak sadar bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Seseorang diam-diam telah mengumpulkan bukti. Mengamati seluruh pergerakannya. Dan ketika saat itu tiba, Kevin akan menyadari bahwa dirinya bukanlah pemain utama dalam permainan ini. Melainkan hanya bidak yang sedang bergerak menuju kehancurannya sendiri. 2 minggu berlalu sejak pertemuan rahasia Kevin dengan Monica. Selama 2 minggu itu, tidak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Setidaknya di mata Tina. Kehidupan rumah tangganya bersama Tony tampak berjalan normal. Mereka masih sarapan bersama. Masih berbicara sebelum tidur. Masih sesekali berjalan-jalan di taman rumah pada sore hari. Namun tanpa disadari Tina, sebuah jebakan sedang disusun dengan sangat rapi. Kevin tahu satu hal. Tina bukan wanita yang mudah percaya pada fitnah. Terlalu mencintai Tony. Terlalu mengenal Tony. Karena itu, kebohongan biasa tidak akan berhasil. Yang harus dihancurkan bukan keyakinannya, melainkan perasaannya. Dan untuk melakukan itu, Kevin membutuhkan bukti. Atau setidaknya sesuatu yang terlihat seperti bukti. Suatu pagi, Tony mendapat jadwal perjalanan bisnis mendadak ke Surabaya. Ada pertemuan penting dengan investor asing yang berpotensi membuka jalur distribusi baru bagi perusahaan. Keberangkatan itu tidak bisa diwakilkan. Maka pagi-pagi sekali Tony sudah bersiap. Tina membantu merapikan dasinya. Kamu berangkat jam berapa? 1 jam lagi. Kapan pulang? Mungkin 2 hari. Tina mengangguk. Meskipun sedikit kecewa, ia memahami tanggung jawab suaminya. Tony mengecup kening Tina. Nanti aku video call. Tina tersenyum. Hati-hati. Aku selalu hati-hati. Mereka berpelukan beberapa saat.
Tidak ada yang tahu bahwa seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang tersenyum puas melihat Tony meninggalkan rumah. Kevin. Hari pertama perjalanan berjalan lancar. Pertemuan demi pertemuan berlangsung sukses. Investor yang ditemui Tony menunjukkan ketertarikan besar terhadap proyek yang ditawarkan. Bahkan beberapa kesepakatan penting hampir tercapai. Namun malam itu, saat Tony sedang makan malam bersama beberapa rekan bisnis di hotel, Monica mulai menjalankan tugasnya. Wanita itu sengaja masuk ke restoran hotel yang sama. Duduk tidak jauh dari meja Tony. Lalu mulai memperhatikan. Menunggu. Ketika Tony berdiri untuk menuju ruang rapat kecil di lantai atas, Monica sengaja berjalan mendekat. Dan tepat saat seorang fotografer bayaran yang disiapkan Kevin mengambil gambar, Monica berpura-pura terpeleset. Tubuhnya jatuh ke arah Tony. Refleks. Tony menangkapnya. Hanya beberapa detik. Namun kamera sudah bekerja. Klik. 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 Beberapa foto berhasil diambil. Dalam foto-foto itu terlihat seolah Tony sedang memeluk wanita muda cantik di sebuah hotel mewah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Monica segera berdiri. Maaf, Pak. Tidak apa-apa. Tony lalu kembali ke ruang rapat. Bahkan tidak mengingat wajah wanita itu. Baginya kejadian tersebut tidak penting. Namun bagi Kevin, foto-foto itu adalah emas. Keesokan harinya, Tina sedang menikmati teh sore ketika ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Namun ketika membuka pesan tersebut, wajahnya perlahan berubah. Ada beberapa foto. Foto Tony. Dan seorang wanita muda. Di hotel. Terlihat sangat dekat. Tina langsung membeku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka foto berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Dan lagi. Setiap gambar seolah menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ingin ia lihat. Di bawah foto-foto itu terdapat pesan singkat. Mungkin kamu berhak tahu siapa sebenarnya suamimu. Tubuh Tina terasa dingin. Sangat dingin. Pikirannya langsung kacau. Namun beberapa detik kemudian ia menggeleng keras. Tidak. Tidak mungkin. Tina mengenal Tony. Ia percaya kepada Tony. Tetapi, foto-foto itu tetap ada. Dan semakin ia melihatnya, semakin sakit hatinya. Malam hari, Tony melakukan panggilan video seperti biasa. Wajahnya terlihat lelah. Namun tetap tersenyum. Halo, istriku. Biasanya Tina akan tersenyum lebar. Namun kali ini berbeda. Tony langsung menyadarinya. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Tina. Wanita itu memaksakan senyum. Aku baik-baik saja. Tetapi Tony tahu. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Namun Tina tidak mengatakan apapun. Ia belum siap. Ia takut jika apa yang dipikirkannya ternyata benar. Dan ia lebih takut lagi jika ternyata salah. Di tempat lain, Kevin tertawa puas. Rencananya mulai berhasil. Ia bisa melihat perubahan dari sikap Tina. Keraguan mulai tumbuh. Luka mulai terbuka. Dan itu baru permulaan. Beberapa hari berikutnya, foto-foto baru mulai bermunculan. Padahal semuanya hasil rekayasa. Ada foto Tony sedang berbicara dengan Monica. Foto mereka berada di lobi hotel. Foto mereka berjalan di koridor. Semua diambil dari sudut tertentu sehingga tampak mencurigakan. Tina mulai kehilangan ketenangan. Ia masih mempercayai Tony. Namun pikirannya terus diserang. Siang dan malam. Tanpa henti. Sementara itu, Tony akhirnya kembali ke rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung merasakan suasana berbeda. Terlalu sepi. Terlalu dingin. Tina memang menyambutnya. Tetapi tidak seperti biasanya. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada senyum lebar. Tidak ada tatapan penuh kerinduan. Tony mulai cemas. Ada apa?
Tidak ada. Kamu bohong. Tina terdiam. Tony duduk di hadapannya. Tina. Air mata mulai muncul di mata wanita itu. Tony semakin khawatir. Apa yang terjadi? Beberapa detik berlalu. Kemudian Tina menyerahkan ponselnya. Lihat sendiri. Tony mengambil ponsel itu. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Ia melihat semua foto tersebut. Satu persatu. Sampai selesai. Lalu ia menghela napas panjang. Sangat panjang. Bukan karena marah. Melainkan karena akhirnya ia mengerti. Mereka sudah mulai menyerang. Tina. Jawab aku jujur. Tentu. Siapa wanita itu? Tony menatap mata istrinya. Lama. Sangat lama. Kemudian ia berkata dengan tenang. Aku tidak mengenalnya. Tina menangis. Kalau begitu kenapa ada foto-foto ini? Karena seseorang ingin menghancurkan kita. Tina memejamkan mata. Hatinya sakit. Pikirannya kacau. Ia ingin percaya. Tetapi luka itu sudah telanjur masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka tidur di kamar yang sama. Namun terasa sangat jauh. Di kantor pusat Suryana Logistik Group. Ardi masuk ruang kerja Tony keesokan harinya. Wajahnya serius. Saya menemukan sesuatu. Tony mengangkat kepala. Apa? Ardi meletakkan sebuah map. Kami mengikuti seseorang selama beberapa minggu terakhir. Tony membuka map tersebut. Matanya menyipit. Karena foto pertama yang dilihatnya adalah Kevin. Dan wanita bernama Monica. Sedang bertemu diam-diam di sebuah restoran. Foto berikutnya. Kevin menyerahkan amplop. Foto berikutnya. Monica menerima uang. Foto berikutnya. Mereka berbicara cukup lama. Tony menutup map perlahan. Wajahnya mulai dingin. Sangat dingin. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia tidak lagi kecewa. Ia marah. Bukan karena dirinya difitnah. Tetapi karena mereka menyerang Tina. Mereka membuat wanita yang dicintainya menangis. Dan itu adalah satu hal yang tidak bisa ia biarkan. Ardi menelan ludah. Tuan? Tony berdiri perlahan. Tatapannya berubah. Lebih tajam dari sebelumnya. Siapkan semuanya. Semuanya? Tony mengangguk. Audit. Bukti penggelapan. Transaksi palsu. Rekaman. Dokumen. Semua. Ardi terdiam. Karena ia tahu apa arti perintah itu. Artinya Tony sudah selesai memberi kesempatan. Artinya permainan akan berakhir. Dan ketika permainan itu berakhir, Kevin, Bibi Ratna, dan seluruh kebohongan mereka akan runtuh dalam satu waktu. Namun mereka belum mengetahuinya. Saat ini mereka masih tertawa. Masih merasa menang. Masih mengira Tony sedang kehilangan kendali atas rumah tangganya. Padahal sesungguhnya, badai terbesar baru saja mulai bergerak menuju mereka. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Pagi itu, matahari bersinar terang. Namun bagi Kevin, hari itu tampak biasa saja. Ia bangun dengan perasaan puas. Selama beberapa minggu terakhir, ia merasa rencananya berjalan sempurna. Hubungan Tony dan Tina mulai renggang. Tina terlihat lebih pendiam. Tony terlihat lebih sibuk. Dan yang paling membuatnya senang, tidak ada satupun tanda bahwa Tony mengetahui siapa dalang di balik semua foto palsu itu. Kevin bahkan mulai membayangkan masa depan. Ketika rumah tangga Tony hancur. Ketika Tina kecewa. Ketika Tony kehilangan fokus. Ketika perusahaan mulai goyah. Dan ketika itu terjadi, Kevin yakin ia akan menemukan cara mengambil keuntungan. Ia tidak sadar. Hari itu justru menjadi hari terakhir ia bisa tersenyum dengan tenang. Di kantor pusat Suryana Logistik Group. Sebuah rapat besar sedang dipersiapkan. Undangan telah dikirim kepada seluruh pemegang saham. Seluruh direksi. Seluruh komisaris.
seluruh manajer senior, termasuk perusahaan keluarga Bibi Ratna. Semua diwajibkan hadir. Undangan tersebut diberi judul sederhana. Rapat Evaluasi dan Restrukturisasi Perusahaan. Tidak ada yang mencurigakan. Karena rapat seperti itu memang biasa dilakukan. Namun tidak ada yang tahu bahwa Tony telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak menemukan bukti keterlibatan Kevin dan Monica, Tony tidak langsung bertindak. Ia memilih diam. Sangat diam. Bahkan kepada Tina. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu. Tetapi karena ia ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Sekali pukul. Selesai. Tidak ada celah. Tidak ada ruang untuk berbohong. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena selama hidupnya, Tony belajar satu hal. Orang yang suka berbohong akan selalu mencari alasan. Maka jika ingin menghentikan mereka, semua pintu alasan harus ditutup. Malam sebelum rapat, Tony duduk sendirian di ruang kerjanya. Di depannya terdapat puluhan map. Rekaman suara. Laporan audit. Dokumen transaksi. Bukti transfer. Foto-foto. Dan berbagai data yang selama berbulan-bulan dikumpulkan. Pintu ruangan terbuka perlahan. Tina masuk. Wanita muda itu terlihat lebih kurus dibanding beberapa minggu sebelumnya. Matanya masih menyimpan luka. Luka akibat keraguan yang pernah masuk ke dalam hatinya. Tony langsung berdiri. Tina. Tina menatap suaminya. Aku boleh masuk? Kamu tidak perlu izin. Tina tersenyum tipis. Lalu duduk di hadapan Tony. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Kemudian Tina berkata pelan. Aku minta maaf. Tony terkejut. Minta maaf untuk apa? Aku sempat meragukanmu. Ruangan menjadi sunyi. Tony menghela napas perlahan. Lalu duduk di samping istrinya. Kamu manusia. Tetap saja. Tina. Wanita itu menunduk. Aku mengenalmu saat kamu tidak punya apa-apa. Aku percaya padamu. Tapi aku tetap membiarkan keraguan masuk. Air matanya mulai jatuh. Aku merasa gagal menjadi istri yang baik. Tony langsung menggenggam kedua tangannya. Tidak. Tapi. Tidak. Nada suara Tony tegas. Sangat tegas. Lalu untuk pertama kalinya, ia membuka salah satu map di atas meja. Tina. Wanita itu mengangkat wajah. Besok semuanya akan selesai. Mata Tina membesar. Apa maksudmu? Tony memutar sebuah rekaman. Beberapa detik kemudian terdengar suara Kevin. Jelas. Sangat jelas. Membicarakan uang. Membicarakan Monica. Membicarakan rencana menghancurkan rumah tangga Tony. Tina membeku. Tubuhnya langsung gemetar. Ini? Semua bukti ada di sini. Air mata Tina langsung mengalir deras. Bukan karena sedih. Tetapi karena malu. Karena ternyata Tony benar sejak awal. Seseorang memang sedang berusaha menghancurkan mereka. Dan orang itu adalah keluarganya sendiri. Keesokan harinya. Ruang rapat utama perusahaan penuh sesak. Puluhan orang hadir. Semua duduk rapi. Bibi Ratna tampak percaya diri. Kevin bahkan terlihat santai. Sesekali ia tersenyum. Sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang. Tina datang bersama Tony. Dan ketika Kevin melihat mereka berjalan berdampingan, ia sedikit terkejut. Karena ia mengira hubungan mereka sudah jauh lebih buruk. Namun ia mengabaikannya. Mungkin hanya sandiwara. Begitu pikirnya. Rapat dimulai. Tony berdiri di depan. Mengenakan jas hitam sederhana. Tidak mewah. Tidak mencolok. Namun seluruh ruangan langsung hening. Karena sekarang semua orang menghormatinya. Bukan karena kekayaannya. Melainkan karena kepemimpinannya. Selama beberapa bulan terakhir, Tony berhasil meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan. Membuka cabang baru. Menghapus kebocoran dana. Dan memperbaiki sistem yang selama bertahun-tahun rusak.
Bahkan banyak karyawan mulai menganggapnya sebagai pemimpin terbaik yang pernah mereka miliki. Awalnya rapat berjalan normal. Laporan keuangan. Evaluasi proyek. Rencana investasi. Semuanya berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya Tony berkata, "Sebelum rapat ditutup, ada satu hal lagi yang perlu kita bahas." Ruangan langsung tenang. Kevin masih santai. Bibi Ratna juga. Mereka tidak merasa terancam. Belum. Tony menekan sebuah tombol. Layar besar di belakangnya menyala. Muncul grafik. Dokumen. Angka-angka. Dan laporan audit. Senyum Kevin perlahan menghilang. Bibi Ratna mulai gelisah. Karena mereka mengenali dokumen itu. Dokumen perusahaan mereka. Tony berbicara dengan tenang. 3 bulan terakhir tim audit melakukan pemeriksaan menyeluruh. Klik. Layar berubah. Muncul transaksi mencurigakan. Klik. Muncul rekening pribadi. Klik. Muncul aliran dana. Klik. Muncul dokumen palsu. Satu persatu. Tidak ada yang terlewat. Ruangan mulai ramai. Para pemegang saham saling berbisik. Direksi mulai terkejut. Kevin mulai berkeringat. Total kerugian akibat penggelapan dana mencapai puluhan miliar rupiah. Suara Tony tetap tenang. Namun justru ketenangan itu membuat suasana semakin menegangkan. Pelaku utama adalah... Klik. Foto Kevin muncul di layar. Ruangan meledak. Suara kaget terdengar dari berbagai arah. Kevin langsung berdiri. Itu bohong. Namun Tony tidak menjawab. Ia hanya memutar bukti berikutnya. Rekaman suara. Transaksi bank. Dokumen. Semua muncul bergantian. Kevin mulai pucat. Karena tidak ada yang bisa ia bantah. Lalu Tony berkata, "Sayangnya, ini belum selesai." Jantung Kevin langsung berdegup kencang. "Masih ada lagi?" Tony menekan tombol berikutnya. Dan kali ini, foto Monica muncul. Bersama Kevin. Di restoran. Di parkiran. Di hotel. Di berbagai tempat. Lengkap dengan rekaman percakapan mereka. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Karena semua orang mulai memahami arah pembicaraan. Lalu terdengar suara Kevin dari rekaman. Kalau Tina meragukan Tony, rumah tangga mereka akan hancur. Kita tidak perlu melawan Tony. Kita cukup membuatnya kehilangan orang yang paling dia cintai. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Kevin langsung lemas. Bibi Ratna menutup mulutnya. Paman Hendra memejamkan mata. Tina menangis. Bukan karena sedih. Tetapi karena akhirnya semua terbukti. Kevin berusaha berdiri. Ini jebakan. Namun bahkan suaranya sendiri terdengar lemah. Karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya lagi. Tidak satu orang pun. Untuk pertama kalinya, Kevin benar-benar kalah. Bukan kalah karena uang. Bukan kalah karena jabatan. Tetapi kalah karena keserakahannya sendiri. Lalu Tony berjalan mendekat. Berdiri tepat di depan Kevin. Semua orang menahan napas. Mereka menunggu. Apakah Tony akan membalas? Apakah ia akan menghancurkan Kevin saat itu juga? Namun Tony hanya menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu berkata pelan. Aku pernah mengangkat karung beras seberat 100 kilogram. Kevin menatapnya. Bingung. Tony melanjutkan. Tapi ternyata. Tatapannya tajam. Kesombongan manusia jauh lebih berat daripada itu. Ruangan kembali sunyi. Kevin tidak mampu berkata apa-apa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Sangat kecil. Namun yang tidak diketahui siapapun saat itu adalah, masih ada satu rahasia terakhir. Satu rahasia yang bahkan belum diketahui Tina. Rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Bibi Ratna. Rahasia yang menjadi alasan mengapa ia begitu membenci Tony sejak awal.
Dan ketika rahasia itu terbongkar, seluruh hidup mereka akan berubah sekali lagi. Ruangan rapat masih sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Kevin duduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Semua bukti yang selama ini ia sembunyikan telah terbongkar di depan para direksi, pemegang saham, dan keluarganya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak ada satu orang pun yang membelanya. Tidak ada alasan yang tersisa. Tidak ada kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Bibi Ratna duduk membeku. Matanya kosong. Tatapannya tertuju pada meja di depannya. Namun bukan karena penggelapan dana yang terbongkar. Bukan karena rencana jahat Kevin yang gagal. Melainkan karena satu hal yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama lebih dari 20 tahun ia sembunyikan. Sesuatu yang selama ini menjadi sumber kebenciannya kepada Tony. Dan hari itu, rahasia itu akhirnya akan keluar. Tony berdiri di depan ruangan. Tatapannya perlahan beralih kepada Bibi Ratna. Bibi. Suara Tony tenang. Tetapi cukup membuat semua orang menoleh. Bibi Ratna mengangkat wajah perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin bertanya sesuatu. Tidak ada jawaban. Aku sudah lama ingin bertanya. Ruangan kembali hening. Tina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Karena sejak tadi Tony terlihat berbeda. Seolah ada sesuatu yang sudah lama ia ketahui. Tetapi baru akan diungkap hari itu. Bibi. Tony kembali berbicara. Kenapa Bibi sangat membenci ibuku? Jantung Tina langsung berdegup kencang. Semua orang saling memandang. Pertanyaan itu terdengar aneh. Namun wajah Bibi Ratna berubah drastis. Pucat. Sangat pucat. Seolah seseorang baru saja membuka luka lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tony? Jawab saja. Suara Tony tetap tenang. Tetapi semakin sulit dihindari. Bibi Ratna mulai gemetar. Tangannya mengepal. Air mata perlahan muncul di sudut matanya. Aku? Kalimatnya terhenti. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Wanita itu terlihat benar-benar rapuh. Puluhan tahun yang lalu. Saat masih muda. Bibi Ratna memiliki seorang kakak perempuan. Namanya Rahayu. Wanita yang kemudian menjadi ibu Tony. Rahayu adalah kebanggaan keluarga. Cantik. Cerdas. Baik hati. Semua orang menyayanginya. Termasuk pria yang diam-diam dicintai Ratna saat itu. Pria bernama Hendra Suryana. Ya. Kakek Tony. Pria yang akhirnya menikahi Rahayu. Dan sejak saat itulah semuanya berubah. Ratna muda tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa pria yang dicintainya memilih kakaknya. Ia tersenyum di depan keluarga. Ia berpura-pura bahagia. Tetapi di dalam hati, ia menyimpan iri. Menyimpan dengki. Menyimpan luka. Dan luka itu tidak pernah sembuh. Bahkan ketika Rahayu meninggal dunia bertahun-tahun kemudian. Bahkan ketika Tony tumbuh tanpa ibu. Bahkan ketika Tony hidup susah. Ratna masih belum bisa melupakan masa lalu. Karena setiap kali melihat Tony, ia selalu teringat kepada Rahayu. Wanita yang menurutnya telah mengambil semua yang ia inginkan. Air mata mulai mengalir di pipi Bibi Ratna. Aku tahu ini salah. Suaranya bergetar. Sangat salah. Ruangan sunyi. Tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa itu. Ratna menangis. Untuk pertama kalinya. Bukan tangisan sandiwara. Bukan tangisan palsu. Tetapi tangisan seorang manusia yang akhirnya kelelahan memikul kebencian. Aku membenci ibumu. Air mata terus mengalir. Dan setiap kali melihatmu, aku melihat wajahnya. Tina menutup mulutnya. Kevin membeku. Paman Hendra memejamkan mata. Karena ternyata selama ini, semua penghinaan, semua kebencian, semua perlakuan buruk, berawal dari luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Tony berdiri diam. Ia tidak marah. Tidak berteriak. Tidak mengutuk.
Hanya diam. Karena tiba-tiba ia mengerti. Orang yang paling menyakitinya ternyata juga orang yang paling menderita. Bukan karena kemiskinan. Bukan karena kesulitan hidup. Tetapi karena tidak pernah berhasil memaafkan masa lalu. Dan tidak ada penjara yang lebih menyiksa daripada kebencian yang dipelihara selama puluhan tahun. Bibi Ratna menangis semakin keras. Aku lelah, Tony. Seluruh tubuhnya bergetar. Aku benar-benar lelah. Tony perlahan berjalan mendekat. Semua orang memperhatikannya. Menunggu apa yang akan dilakukan. Namun Tony hanya berdiri di depan wanita itu. Lalu berkata pelan. Ibuku pernah mengajarkan sesuatu. Ratna mengangkat wajah. Mata mereka bertemu. Ibuku bilang, orang yang menyakiti kita belum tentu orang jahat. Ratna mulai menangis lagi. Terkadang mereka hanya orang yang terlalu lama terluka. Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Tina menangis. Para direksi terdiam. Bahkan beberapa orang yang tidak mengenal keluarga mereka ikut merasakan sesak di dada. Karena tidak ada yang menyangka. Di balik semua konflik itu. Di balik semua penghinaan. Ternyata ada luka lama yang tidak pernah sembuh. Ratna perlahan berdiri. Lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ia berlutut. Di depan Tony. Tolong maafkan aku. Tangisnya pecah. Aku sudah menghina kamu. Aku menghina pekerjaanmu. Aku menghina ibumu. Aku menghina hidupmu. Aku bahkan berusaha menghancurkan kebahagiaanmu. Tangisnya semakin keras. Tapi aku lelah hidup seperti ini. Ruangan menjadi hening. Kevin ikut menangis. Paman Hendra menunduk. Tina memegang tangan Tony. Dan semua orang menunggu jawabannya. Tony perlahan berjongkok. Lalu mengangkat bibi Ratna berdiri. Tidak perlu berlutut. Ratna terus menangis. Tapi aku pantas? Tidak. Suara Tony lembut. Namun tegas. Karena kalau hari ini aku membuatmu berlutut, berarti aku tidak berbeda dengan orang yang dulu merendahkanku. Ratna terdiam. Lalu Tony tersenyum. Senyuman yang sama seperti saat ia masih bekerja di pasar. Senyuman yang tidak berubah meskipun kini ia memiliki segalanya. Aku memaafkan Bibi. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Ratna menatapnya tidak percaya. Kamu memaafkanku? Tony mengangguk. Aku memaafkan. Air mata Ratna semakin deras. Kenapa? Tony tersenyum. Karena jawabannya sederhana. Sangat sederhana. Karena aku tidak ingin mewarisi kebencian yang sama. Hari itu menjadi hari yang mengubah segalanya. Kevin diproses secara hukum atas penggelapan dana yang dilakukannya. Namun Tony membantu agar ia mendapat kesempatan memperbaiki hidup setelah menjalani konsekuensinya. Paman Hendra memilih pensiun dan menjalani hidup lebih sederhana. Sedangkan Bibi Ratna mulai aktif membantu kegiatan sosial dan yayasan yang didirikan atas nama Rahayu. Sebagai bentuk penebusan atas kesalahan masa lalunya. Tahun demi tahun berlalu. Perusahaan Suryana Logistik berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di negeri itu. Namun Tony tetap sama. Ia masih sering mengunjungi pasar tempat dulu bekerja. Masih menyapa para pedagang. Masih membantu mengangkat barang ketika sempat. Bahkan banyak karyawan baru yang tidak percaya bahwa pemilik perusahaan besar itu pernah menjadi tukang pengangkut barang. Suatu sore, Tony dan Tina duduk di bangku taman rumah mereka. Di depan mereka bermain dua anak kecil yang tertawa riang. Putra dan putri mereka. Tina menyandarkan kepala di bahu Tony. Kamu menyesal tidak membalas mereka dulu? Tony tersenyum. Tidak. Kenapa? Tony memandang langit senja. Warna jingga memenuhi cakrawala. Lalu ia menjawab pelan. Karena balas dendam hanya membuat luka berpindah. Tina tersenyum. Kalau memaafkan? Tony memandang anak-anak mereka. Lalu tersenyum hangat. Memaafkan membuat luka berhenti. Air mata tipis muncul di mata Tina. Bukan karena sedih. Melainkan karena bahagia. Dan begitulah akhir kisah Tony. Pria yang pernah dihina karena pekerjaannya.
Pria yang pernah dianggap tidak berharga. Pria yang pernah dipermalukan di hari pernikahannya. Namun tidak membalas dengan kebencian. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah saat kita berhasil menjadi lebih kaya dari orang yang menghina kita. Bukan pula saat kita berhasil membuat mereka menderita. Melainkan ketika kita mampu tetap menjadi manusia baik setelah dunia memperlakukan kita dengan buruk. Karena harta bisa habis. Jabatan bisa hilang. Kecantikan bisa pudar. Kekuasaan bisa berpindah. Tetapi hati yang bersih akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Dan Tony telah membuktikannya. Sahabat semua, terima kasih telah mengikuti kisah Tony dan Tina hingga akhir. Dari cerita ini, kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaan, penampilan, atau keadaan hidupnya saat ini. Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan oleh ketulusan hati, kerja keras, kesabaran, dan cara ia memperlakukan orang lain. Kita juga belajar bahwa kesombongan, iri hati, dan kebencian yang dipelihara terlalu lama hanya akan menjadi racun bagi diri sendiri. Sebaliknya, memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan hati yang sesungguhnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, serta tetap rendah hati ketika berada di atas dan tetap bersabar ketika berada di bawah. Cerita yang baru saja Anda dengarkan adalah karya fiksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan pembelajaran moral. Seluruh tokoh, nama, tempat, peristiwa, maupun alur cerita dalam kisah ini merupakan hasil imajinasi penulis atau dikembangkan secara kreatif untuk menyampaikan pesan kehidupan dan hikmah yang dapat dipetik bersama. Apabila terdapat kesamaan nama, karakter, tempat, profesi, maupun kejadian dengan kehidupan nyata, hal tersebut terjadi secara tidak sengaja dan tidak dimaksudkan untuk merujuk kepada individu atau pihak tertentu. Ambillah nilai-nilai positif dan hikmah yang terkandung di dalam cerita ini, serta jadikan sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, dan bahwa kebaikan, kesabaran, serta ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan. Hati merah dua orang berkulit cerah dengan tangan terlipat.